Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada sobat pendengar podcast Himaki dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di podcast Himaki yang akan dipandu oleh saya. Oleh karena itu, supaya kita lebih mengenal nih, tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Haikal Zikra, biasa dipanggil Haikal gitu. Jadi, para sobat pendengar bisa lebih mengenal saya terlebih dahulu sebelum kita berkenalan nih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa nih kepada sobat pendengar gitu. Halo, apa kabarnya nih gitu. Semoga baik-baik saja ya, dan harapan kita semua semoga kita sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada agar kita lebih cepat nih terbebas dari pandemi ini gitu. Nah, di podcast Himaki kali ini spesial banget karena saya hadir menemani sobat podcast Himaki dimanapun berada. Pada episode kali ini, saya dan narasumber akan menyajikan obrolan yang menarik dalam rangka menyebarkan energi positif kepada kalian-kalian kaum berbahan nih. Oke, di episode kedua pada podcast Himaki ini, dengan tema pengembangan prestasi sesuai minat bakat, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Baik, yang bisa menjadi panutan kita semua nih. Nanti mungkin Aikal ingin bertanya-tanya nih kepada narasumber, dan para sobat pendengar kan sudah itu mengirimkan pertanyaan, mungkin Aikal juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan beberapa kepada beliau gitu, supaya kita lebih mengulik-ngulik pengalaman beliau gitu. Yang yaitu narasumber kita Kak Reza Aulia SSI, yang juga merupakan alumni alma mater dengan saya. Iya ya Kak, Universitas Riau ya kan Kak? Ya, betul. Baik, baik, kita sama-sama akan menyapa beliau ya, para sobat pendengar. Assalamualaikum Kak Reza, gimana kabarnya nih Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, Haikal. Haikal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak, luar biasa baik. Oke. Baik, sebelum itu kan kita udah menyapa nih dari para penonton kepada narasumber kita gitu. Sebelum itu, agar kita lebih mengenal lagi, alangkah lebih baik Haikal akan membacakan CV beliau agar terarah gitu pembahasan kita kali ini. Nah, beliau bernama Reza Aulia, bertempat tinggal, mohon maaf, nama beliau Reza Aulia, tempat dan tanggal lahir di Minas 25 November 1998. Beliau bertempat tinggal di Minas, dan adapun latar belakang beliau, yang pertama itu dari pendidikan beliau SMA di Negeri 1 Pekanbaru tahun 2013 hingga 2008 hingga 2016. Nah, mungkin alumni-alumni yang sealma mater dengan Kakak bisa menyapa Kak Reza Aulianya nih gitu. Halo Kak Reza gitu ya, di kolom komentar bisa di chat gitu Kak Rezanya. Nah, selanjutnya Kak Reza S1 di FMIPA Universitas Riau, jurusan kimia dari tahun 2016 hingga 2021. Dan dari pengalaman kerja, beliau pernah menjadi asisten laboratorium praktikum kimia fisika di Universitas Riau tahun 2019, dan menjadi guru privat mengajar kimia dan matematika di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga 2020. Wah, dari pengalaman kerja beliau sangat, bisa dilihat ya, sangat luar biasa pintar mungkin ya, bisa kita tanya-tanyakan nanti nih dari pengalaman-pengalaman beliau. Dari penghargaan nih banyak nih, mungkin bisa dilihat berlembar-lembar, tapi ini ada satu hal yang mencuri perhatian Haikal nih. Dari penghargaan itu, beliau mendapatkan beasiswa Asia Bridge Program 2021 Shizuoka University. Nah, mungkin teman-teman pada belum tahu ya Shizuoka University, atau bahkan sudah tahu gitu, universitas di Jepang ini, kalau tidak salah. Mungkin kita bisa bertanya-tanya lagi nantinya. Masih banyak lagi, ini ada organisasi, training dan workshop, dan lain-lain nih dari pengalaman-pengalaman beliau. Tapi karena waktu tidak memungkinkan, akan kita bahas nih di sharing hearing nantinya gitu. Nah baik Kak, langsung kita mulai aja ya Kak. Ekal ingin bertanya nih, yang pertama itu, how is your day life Kak di masa pandemi ini? Mana sih kesibukan Kak pada masa-masa pandemi ini? Apa semakin sibuk atau gimana nih Kak? How is your day life? Oke, makasih buat Haikal yang udah kasih kesempatan untuk hadiri podcast Himaki kali ini. Kalau sehari-hari sih mungkin nggak beda jauh ya sama teman-teman mahasiswa, karena sekarang kan udah jadi mahasiswa lagi gitu. Walaupun ya udah beda gitu kan mahasiswanya dengan adik-adik yang di S1 sekarang gitu. Sekarang sih tiap harinya itu ada ini ya, pelajaran bahasa Jepang gitu. Sebenarnya untuk S2 nanti itu
kuliahnya pakai bahasa Inggris ya sebenarnya gitu kan. Jadi nggak dibebankan sebenarnya kita bisa bahasa Jepang gitu kan. Oh ya tadi ini ya izin menjawab pertanyaan dari Haikal, Shizuoka University ya di Jepang. Itu tepatnya di Shizuoka City. Itu terdiri dari 2 kampus, ada Shizuoka kampus sama Hamamatsu kampus. Nah, jadi teman-teman yang sering lihat kendaraan-kendaraan di Indonesia, misalnya kayak Suzuki, Yamaha dan segala macamnya. Nah, itu produk-produknya apa sih alma maternya itu ada sebagian dari lulusan Shizuoka University seperti itu. Nah, dan juga nanti kita menggunakan bahasa Inggris kuliahnya, tapi kan untuk bahasa sehari-hari kita juga harus bisa bahasa Jepang karena yang seperti yang kita tahu gitu kan, nggak semua orang Jepang bisa bahasa Inggris. Nah, jadi sekarang itu sedang belajar membaca bahasa Jepang gitu, terus latihan bahasa Jepang sehari-hari dan belajar menulis juga gitu, karena seperti yang kita tahu bahasa Jepang itu nggak mudah gitu ya menulisnya gitu kan, seperti kita baru belajar menulis. Nah, seperti itu. Mungkin kegiatan sehari-hari belajar bahasa Jepang, terus juga ada organisasi sama proyek sama teman-teman juga. Project ya, bukan proyek ya. Project seperti project mengenai prestasi juga sih gitu. Prestasi dan beasiswa juga bersama teman-teman yang ada di Unri. Itu mungkin Haikal. Wah, dari kesibukan bisa kita lihat bahwa beliau adalah aktivis yang sangat luar biasa ya. Nah, mungkin dari pembahasan tadi akan sangat menarik gini nih. Kan kok tahu nggak sih gitu ya kan? Kita menambah informasi kita ternyata Suzuki itu dari Shizuoka gitu ya Kak. Wah, ini ada informasi baru yang Haikal dapatkan gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai beasiswa nih Kak, dari CV tadi kan Kakak ada mendapatkan beasiswa Asia Bridge Program 2021 dan dari penjelasan Kakak tadi juga ada tuh membahas sedikit-sedikit kesibukan Kakak untuk berkuliah di S2 di Shizuoka University nantinya. Nah, bagaimana sih Kakak itu jalurnya atau bagaimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa ini, suka duka dan lain sebagainya gitu? Oke, jadi itu kakak itu sebenarnya ini agak throwback ya ke belakang gitu kan. Kakak itu sebenarnya kan gabung di organisasi nasional. Nah, namanya itu MITI-KM. Nah, MITI-KM itu kepanjangannya Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia, klaster mahasiswa. Nah, jadi di sana kakak gabung sebagai tim HRD juga karena di kampus track record-nya kan sebagai HRD ya, bagian kaderisasi. Mungkin kalau ada yang bagian kaderisasi, nah paham lah gitu kan HRD itu ngapain dan segala macamnya. Nah, jadi itu kakak tergabung di sana tahun 2020. Nah, jadi kakak itu pertama benar-benar apa ya, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Bahkan itu ketua umumnya itu kan awalnya itu kakak dapat informasi itu dari beliau gitu. Nah, jadi itu beliau berkuliah juga di Shizuoka University, tetapi di Hamamatsu kampusnya. Nah, beliau itu jurusannya teknik kayak gitu kan. Nah, jadi kakak awalnya hanya apa ya namanya iseng ya kayak gitu. Sebenarnya ini sih yang apa harus dicatat sama-sama kayak gitu kan. Terkadang kita itu masuk suatu organisasi, kita itu capek-capean nih di organisasi gitu kan, ngerjain proker gitu kan, kita capek mikirnya segala macam, tapi kita tuh lupa sebenarnya diri kita tuh juga butuh pengembangan kayak gitu. Nah, jadi yang namanya organisasi kayak gitu kan, itu kan ada tingkatan-tingkatannya tuh. Nah, jadi karena ini tingkatannya nasional gitu kan, kakak bertemu dengan orang dari seluruh Indonesia dan apalagi ketua umumnya juga kuliah di sana gitu kan. Jadi kakak coba bertanya-tanya kayak gitu kan. Kita memanfaatkan jaringan yang ada kayak gitu. Jadi kalau kita masuk organisasi jangan dilepaskan gitu, jangan dihilangkan hal-hal yang bermanfaat seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kuliah di luar negeri, kita langsung tanya gitu kan, tanya-tanya aja gitu. Siapa tahu nanti kita bisa dapat informasi dari sana. Nah, jadi itu alhasil iseng-iseng nanya gitu kan, iseng-iseng nanya sama ketua umumnya gitu kan, Kak itu gimana sih apa sih itu apa sih namanya beasiswa atau apa sih kayak gitu kan. Cuma nanya-nanya kayak gitu doang. Nah, tapi ketua umumnya ini memang orangnya lumayan mengayomi ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang bertanya, itu beliau antusias untuk menjawab, antusias untuk mengajak adik-adiknya kayak gitu. Jadi beliau ini S1-nya itu di Universitas Brawijaya gitu. Nah, jadi beliau itu menceritakan lah kayak gitu kan, kayak gini proses seleksinya, kayak gini cara mencari profesor dan segala macamnya kayak gitu kan. Nah, jadi kakak cobalah ikuti langkah itu gitu. Sebenarnya seleksinya itu cuma 2 tahap ya. Ada seleksi berkas sama seleksi wawancara gitu kan. Tapi di dalam itu semua itu lumayan apa sih namanya, lumayan kompleks ya kalau yang pengalaman kakak kemarin, karena kakak itu sambil menyelesaikan skripsi. Jadi kakak itu sambil menyelesaikan skripsi sambil daftar S2 kayak gitu. Karena kemarin itu kan kakak mikir kalau misalnya ditunda gitu kan, itu tuh
nguap gitu. Nah, kalau anak kimia bilang tuh kalau udah selesai ujian tuh volatil aja semua gitu kan. Nggak ada yang ngading tinggal lagi gitu kan. Nah, jadi ilmunya itu banyakan apa ya dibawa main kayak gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi kakak mikir kakak mau cari nih kayak gitu kan. Apa sih yang berhubungan dengan kimia fisika gitu kan yang bisa kakak lanjutin gitu. Nah, dan juga karena kakak juga suka matematika gitu kan. Jadi kakak mikir ya udah kakak ngambilnya kimia modern aja gitu kan. Jadi kakak coba yang ada berhubungan dengan kuantum dan segala macamnya kayak gitu kan. Jadi kakak cari-cari lah ternyata di Shizuoka University ini ada tuh profesor yang kakak tuh pengen kayak gitu kan. Oh, ini profesornya cocok nih kayak gitu kan, bisa membimbing aku nih kira-kira nanti kayak gitu kan. Nah, jadi kakak coba apa sih namanya? Purpose ya kayak minta profesor itu jadi pembimbing kakak kayak gitu kan dan segala macamnya. Dan akhirnya kakak ikut seleksi berkas yang pertama, terus lolos, terus habis itu ikut seleksi wawancara dan alhamdulillah lolos kayak gitu. Nah, bedanya kalau di Jepang ya kita itu harus mencari profesor dulu. Jadi kita nggak bisa nih sembarangan daftar universitas tapi nggak punya profesor. Nah, itu bedanya Jepang sama yang lain. Jadi Jepang itu mereka mentargetkan orang yang masuk S2 itu udah tahu dia mau ngapain kayak gitu. Dia udah harus tahu dia mau riset apa di sana kayak gitu. Jadi nggak sembarangan aku mau S2 gitu. Terus nanti ketika ditanya kenapa S2-nya pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan. Nah, itu bukan jawaban mahasiswa S2 ya kayak gitu kan. Nah, jadi itu itulah keunikan ya dari Jepang sendiri kayak gitu kan. Yang paling rumit sih itu sih apa ya? Transisi di antara mau kompre dan mau seleksi berkas. Nah, itu benar-benar apa ya, lumayan menghujam jantung juga ya proses itu kemarin gitu kan. Ada proses nangisnya, sedihnya, dan segala macam. Karena kemarin itu masih di kos kan, jadi sendirian gitu kan. Terus juga kemarin itu masih di organisasi yang lama selama berapa bulan ya, 2 bulan terakhir kayak gitu kan. Dan itu masih jadi sekretaris eksekutif URC kan. Jadi ibaratnya masih menyelesaikan LPJ dan segala macam. Jadi ibaratnya itu ya, kalau teman-teman yang adik-adik mungkin nanti bakal mengalami juga gitu, misalnya masuk organisasi tingkat fakultas, masuk organisasi tingkat universitas gitu kan. Misalnya nih bertemu dengan orang-orang yang nggak bisa loh kita langsung kalau misalnya kita mau menyampaikan A, oh mereka bakal langsung nerima gitu. Beda sama anak-anak kimia kan kita ibaratnya kita udah paham ya satu sama lain gitu. Kita satu jurusan gitu kan, kita satu latar belakang gitu. Tapi kalau misalnya nanti adik-adik masuk tingkat fakultas, itu ketemu yang beda jurusan, itu nggak semudah itu kayak gitu. Dan 3 hal itu sih yang ngebuat kakak apa ya, lumayan shock ya kayak gitu atau kemarin itu organisasi, terus skripsi sama seleksi beasiswa kayak gitu. Itu mungkin Haikal. Wah, memang berarti sangat sibuk kali ya Kak belakangan itu pada saat melakukan beasiswa. Ternyata memang itu perjuangan itu tidak, apa yang kita lakukan itu tidak mengkhianati nanti di hasilnya ya kan Kak. Nah, pertama-tama itu tadi Kakak ada membahas mengenai organisasi. Nah, berarti bisa terlihat nih bahwa Kakak adalah organisator gitu. Seperti yang itu memang sangat benar teman-teman. Nah, seperti yang pada podcast pertama itu Bang Odi mengatakan gitu, ikutlah kita berorganisasi dalam pengembangan diri gitu ya kan. Karena kalau dipikir-pikir gini nih, semisal gini, kami sebagai orang kimia gitu, padahal di luar sana kan masih banyak tuh kan Kak, universitas-universitas yang jurusannya kimia juga gitu. Nah, universitas yang sangat luar biasa juga di universitas lain, bahkan di luar negeri gitu, akan menjadi gitu apanya persaingan kita di luar sana nanti, bahkan adik-adik kita juga menjadi persaingan gitu kan Kak dalam mencari kerja dan peluang kerja nantinya gitu. Nah, jadi jangan hanya mementingkan IPK dikarenakan IPK itu untuk hanya seleksi berkas gitu. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, IPK itu masih banyak nih orang-orang di luar sana gitu yang IPK-nya lebih tinggi. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bersaing gitu ya, pastinya dalam pengembangan diri gitu. Salah satunya dari melakukan terjun ke dalam organisasi-organisasi untuk membentuk soft skill kita seperti Kak Reza tadi ya kan Kak. Nah, mengenai tadi itu ada organisasi gitu kan Kak, kakak terjun ke dalam suatu organisasi yang kalau kita pikir gitu, kita tidak terbayang untuk bakalan terjun ke organisasi itu karena kan kita masuk ke kampus gitu, organisasinya bukan berada di kampus dan di luar sana dan kita untuk mencarinya gitu. Nah, Eka ada satu pertanyaan nih, kan di zaman sekarang gini kan Kak, dari banyak-banyak godaan, gangguan gitu, bahkan kita kayak untuk melakukan satu hal itu aja ragu gitu, takut dicemoohin untuk melangkah, takut hasilnya apa gitu kan Kak, bakalan kepikiran hasilnya apa. Nah gitu, gimana sih cara Kakak untuk tetap independen gitu? Apa sih core value Kakak gitu yang Kakak pegang terus agar Kakak bisa independen gitu Kak? Mungkin itu.
Oke, kenapa bisa tetap independen ya? Sebenarnya kakak nggak independen banget sih, tapi ya kita kakak mencoba untuk menyampaikan ini ya suatu pandangan ya gitu kan. Sekarang ini kita memang hidup di zaman online dan kita bisa melakukan segala hal. Kita mau jadi YouTuber, kita mau jadi podcaster, kita mau jadi selebgram, mau jadi apa, terserah kita gitu kan. Kita mau jadi penulis yang bukunya nggak dicetak tapi cuma ada di Instagram ya nggak masalah. Itu terserah kita mau jadi apa. Tapi di sisi lain gitu kan, kita juga bisa secara langsung melihat kesuksesan orang lain kayak gitu. Karena kan kalau dulu misalnya gini, kita mau ngelihat kesuksesan Pak Habibie misalnya, kita mesti baca tuh buku Pak Habibie, biografinya, pengalamannya, sejarahnya, dan segala macam. Tapi kalau zaman sekarang gitu kan, jangankan Pak Habibie, sampai orang yang baru viral kemarin aja, kita itu bisa tahu, kok bisa sih dia viral kayak gitu. Karena sampai segitu detailnya kayak gitu. Terkadang sih, apa ya namanya, hal-hal kayak ternyata udah ada nih orang yang ngebuat ini kayak gitu. Ternyata udah ada orang yang berkarya tentang ini kayak gitu. Nah, jadi itu kita apa ya, berpikir untuk ya udahlah nggak usah dibuat lah kayak gitu kan. Muncul rasa-rasa apa insecure ya namanya. Kalau anak sekarang namanya insecurity gitu ya. Bahkan banyak tuh yang membahas hal kayak gitu. Kenapa sih orang bisa insecure? Gimana sih cara ngatasi insecure dan segala macam? Mungkin itu teman-teman bisa carilah ya di kayak buku-buku motivasi atau misalnya orang-orang di Instagram mungkin konten kreator yang bergerak di bidang itu kayak gitu kan. Banyak sih kemarin itu apa namanya selama kita pandemi juga gitu kan yang mulai booming ya kayak gitu membahas tentang hal insecurity tersebut kayak gitu. Tapi kalau kakak sendiri sih memang kakak menyadari gitu kan. Kita main Instagram misalnya tiap hari, kita main Twitter, kita main WA lihat story orang lain gitu kan. Itu memang bener-bener apa ya memporsikan pikiran kita secara besar ke sana gitu. Jadi kayak pikiran kita tuh jadi porsi lebih besarnya tuh melihat orang lain gitu. Makanya kalau misalnya kita sadar kayak gitu kan, kita memang sayang sama diri kita sendiri gitu. Ya udah dibatasin mainnya kayak gitu. Cuma kita sendiri yang bisa membatasi kita main sosmed itu gitu, nggak ada yang lain gitu. Bahkan kakak tuh mikir kayak gini kemarin. Waktu sebelum Ramadan ya itu kan kakak mikir kayak gini. Nanti pas bulan Ramadan itu pokoknya no Instagram sama sekali karena apa ya kita itu kalau bagi kakak sendiri kayak gitu kan, Ramadan itu bukan suatu perayaan yang wah-wah kayak gitu, tapi Ramadan itu suatu refleksi diri kayak gitu kan. Kita tuh kadang lebih banyak scrollingnya mungkin kan dibanding tilawah mungkin kayak Ramadan kemarin itu. Jadi kakak mikir ya udah gitu kan nonaktifkan Instagram 20 hari. Jadi kakak waktu itu berhasil 20 hari doang, nggak sampai 30 hari. Hari ke-21 tuh kakak nggak tahan gitu kan. Kakak pengen lihat update terbaru gitu kan. Ternyata nggak enak juga. Ternyata di situ tuh kakak ngerasa ternyata aku addicted gitu. Ternyata aku kecanduan kayak gitu. Di hari ke situ tuh kakak sadar kakak kecanduan dan akhirnya kakak mikir kayak gini, ya udah berarti ini aku apa ya harus lihat lagi nih kayak gitu kan tujuan aku ke depan apa kayak gitu kan visi misi aku apa kayak gitu kan apa sih yang pengen aku capai kayak gitu. Kenapa aku sampai terjebak di dalam apa ya hal-hal yang kayak gini kayak gitu kan. Ibaratnya hal-hal yang rutinitas padahal hal rutinitas ini pun nggak menjadikan aku lebih maju kayak gitu. Nah itu sih jangan terlalu banyak ya ngelihat kayak gitu. Kalau kata guru kakak gitu kan, ada pembina di organisasi kakak juga gitu di BTKM, itu beliau bilang beliau itu paling malas ya buka WA kata dia kayak gitu. Karena beliau itu bakal ke distraksi melihat story-story orang kayak gitu dan itu bakal menghabiskan waktu dia dan mengganggu isi pikiran dia kayak gitu. Kalau kata siapa ya dulu profesor kita ya di kimia Pak Amir, pada tahu nggak Pak Amir? Nah, Pak Amir itu beliau tuh bilang kayak gini. Itu PA kakak juga dulu kan. Kalau lagi ngajar tuh beliau tuh bilang kayak gini, garbage in, garbage out ya. Pokoknya sampah yang kalau misalnya yang masuk sampah, yang keluar sampah kayak gitu. Bapak itu kan lumayan ini ya tegas ya kalau ngomong kayak gitu. Terus Bapak itu juga bilang, saya tuh nggak gabung sama grup-grup WA yang misalnya nggak penting gitu. Misalnya sama sekali grup WA saya itu sedikit gitu. Karena kalau misalnya grup saya tuh banyak, saya tuh nggak punya kesempatan lagi buat baca buku kayak gitu. Nah itu yang jadi catatan juga kayak gitu kan. Jangan terlalu ini apa ya nge-push diri kita untuk nge-scroll sosial media kayak gitu kan. Terus juga yang kedua baca buku gitu. Nah, orang mungkin masih berpikiran kalau baca buku ini sesuatu yang sepele ya, kayak misalnya cuma untuk menambah wawasan kayak gitu. Kenapa kakak bilang cuma? Karena selama ini orang ya udahlah nggak usahlah baca buku toh nambah wawasan bisa di internet kayak gitu. Jadi mereka membandingkan dua hal itu. Padahal sebenarnya membaca buku itu bukan cuma menambah wawasan, tapi itu tuh apa ya mengembangkan karakter kita kayak gitu. Karena membaca buku itu beda ya rasanya dengan kita membaca berita di internet atau membaca misalnya kata-kata motivasi di Instagram gitu kan. Dengan kita membaca buku itu, kita tuh
jadi manusia yang, kalau menurut kakak ya, ini jadi manusia yang lumayan apa sih, bisa lebih disiplin kayak gitu. Terus misalnya menjadi manusia yang lebih menghargai waktu dan segala macamnya. Terus juga melatih kita untuk berpikir dan berimajinasi kayak gitu. Karena gini, kalau misalnya kita itu belajar, boleh sih kita tuh sebenarnya nonton YouTube kayak gitu kan, kita lihat, kayak serial apa sih namanya tuh, animasi dan segala macam. Misalnya nih di kimia kita mau belajar mengenai, laju reaksi kayak gitu kan. Kita ngelihat aja di YouTube tuh videonya, gimana sih dosen-dosen tuh ngejelasin tentang laju reaksi kayak gitu kan. Tapi, kalau misalnya kita nggak barengin sama baca buku, atau misalnya dengan latihan soal dan segala macamnya, itu imajinasi kita tuh nggak bakal berkembang gitu. Karena dengan kita membaca buku, kita kan mikir tuh, gimana ya nanti terjadi, reaksi misalnya nih A plus B jadi C, loh kenapa bisa kayak gitu? Nah, kalau di buku kan dijelasin tuh secara rinci gitu kan. Pas saat kita membaca, itu imajinasi kita aktif kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya meningkatkan kecerdasan. Makanya kalau kita membaca buku itu, kecerdasan kita tuh biasanya meningkat berkali-kali lipat kayak gitu, dibanding orang yang cuma nonton-nonton, lihat Instagram kayak gitu kan. Walaupun wawasannya sama, tapi kalau misalnya kecerdasannya diuji itu nggak dapet gitu, nggak ada gitu, isi substansi kepala dia tuh kurang kayak gitu dibanding orang yang sering membaca buku. Kayak gitu sih. Kalau Kakak, 2 kunci itu sih yang paling penting ya kayak gitu. Jangan kebanyakan main sosmed, terus lebih baik alihkan waktunya buat baca buku gitu. Wah, luar biasa ya kan, Kak. Nah, ini sedikit informasi nih, Kak. Ternyata tak disangka gitu, Kak. Aikal juga adalah anak bimbingan dari Pak Profesor Dr. Amir Awaludin MSc ya kan, Kak. Nah, Sama ya ternyata berarti ya? bertemu gitu. Ya sama. Gitu. Dan semoga juga bisa mencapai prestasi seperti Kakak ya. Amin, amin. Nah, tadi ya Amin. seperti yang Kakak bilang gitu ya kan, Kak. Memang ternyata sosial media itu memang sangat mendistract kita gitu ya kan, Kak. Apa yang misalnya seperti kayak nah, kita mau belajar nih dengan waktu 5 menit kita menunggu belajar aja, bahkan kita nggak sadar gitu, kita sudah main sosial media gitu, ternyata udah berjam-jam atau udah memakan waktu gitu ya kan, Kak. Yang harusnya kita mengerjakan sesuatu malah nggak bukan nggak berguna gitu, jadi kurang berguna gitu ya kan, Kak. Nah, Haikal juga sangat setuju tadi dengan Kakak gitu. Kita harus mencari informasi-informasi baik itu dari sosial media, jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Bahkan dari buku gitu, karena Haikal punya prinsip kayak baca aja gitu, baca aja apa yang ada gitu, karena suatu nantinya ilmu yang sekarang mungkin kita rasa itu nggak penting gitu, percayalah pada suatu nanti ilmu itu akan ada gunanya gitu. Kayak semisal kadang orang kan berpikir gitu kayak, nah sekarang belajar kimia walaupun kita nggak orang kimia gitu ya kan, Kak. Nah, untuk membaca tuh kayak apaan sih kimia gitu ya kan, Kak. Tapi nanti ternyata pas teman-teman, sobat pendengar itu membaca gitu, ternyata mungkin nanti ya pas membeli belanja ke Indomaret atau ke apapun gitu, ternyata wah terbesit nih ada ilmu-ilmu gitu, pasti ada gunanya nah gitu. Ya kan, Kak. Baik, mungkin ini pertanyaan udah sangat luar biasa gitu ya, teman-teman udah melihat prestasi beliau gitu. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari question box di Instagram Himaki, yang mungkin saya akan scroll dulu. Ini sangat banyak gitu ya kan, Kak, yang ingin bertanya kepada Kakak gitu. Nah, salah satunya ini ada bagaimana caranya kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita tanpa mengganggu akademik. Nah, gitu seperti Kakak tadi gitu kan, Kak. Sambil belajar dan juga berorganisasi, gimana sih caranya mengembangkan bakat itu baik dari prestasi maupun soft skill kita gitu, Kak. Oke. Mungkin agak ini jadi cerita lagi ya. Jadi Kakak itu kan kita sama-sama kimia ya, jadi kalian mungkin ada lumayan paham juga lah kayak gitu kan. Sebenarnya Kakak itu tipe yang waktu awal kuliah, itu sama sekali nggak pengen organisasi karena Kakak itu pengen SBM lagi, kayak gitu kan. Karena rasanya tuh nggak mau udah masuk kimia ini, kayak gitu kan. Karena Kakak lebih suka matematika kan, jadi Kakak mikir, apa ya, kimia itu suatu hal yang kayak Kakak nggak mau kayak gitu. Sebenarnya Kakak itu orang yang awalnya takut masuk laboratorium tuh Kakak takut banget kayak gitu kan. Jadi waktu semester 1 pas ngisi KRS tuh kan langsung ada tuh praktikum kimia dasar 1 gitu kan. Itu Kakak langsung kayak shock gitu. Oh, langsung praktikum ya gitu kan. Apa nggak belajar dulu ya ilmunya kayak gitu kan. Udahlah SMA nggak ngerti apa-apa kimia gitu kan. Jadi waktu itu Kakak memang atas ini ya, atas nggak disuruh juga sih, maksudnya kayak orang tua lebih ridhonya ke kimia gitu ya dibanding matematika. Jadi ya udahlah gitu kan. Ya ibaratnya kita mengikuti titah orang tua kayak gitu kan. Nah, jadi selama setahun itu Kakak awalnya memang nggak ada organisasi sama sekali. Jadi teman Kakak yang ibaratnya itu mereka udah magang di apa sih?
udah magang di Himaki ya kayak gitu kan. Terus waktu itu zaman kakak BEM itu pernah buka oprek buat maba kayak gitu. Jadi maba itu disaring kayak gitu buat masuk BEM kayak gitu kan. Kakak pun juga heran, kok bisa ya BEM nerima anak semester 1 kayak gitu. Tapi teman kakak tuh udah banyak kayak gitu kan. Bahkan mereka itu ibaratnya pas mereka mau masuk organisasi mereka tuh udah tahu, oh aku nanti mau masuk ini nih bagian apa sih yang dispora ya, bagian yang olahraga dan yang pengembangan bakat itu. Aku nanti mau buat ini kayak gitu. Kakak tuh langsung kayak ya udahlah aku fokus aja lah aku mau SBM kayak gitu kan. Tapi akhirnya pas kakak itu semester 2 ya kakak itu ketemu kan ini selebaran gitu kayak becian-becian di WhatsApp gitu kan. Oh URC nih, URC buka oprek gitu kan. Kakak tuh ngelihat oh dia ada HRD, ada riset gitu kan. Tuh Kak mikir, kayak seru udah masuk ini kayak gitu kan. Kakak tuh awalnya mikir gitu aja, kayak seru sih kayak gitu kan. Terus ya udah Kakak coba gabung di sana gitu kan. Sembari juga Kakak masih menyiapkan SBM kayak gitu kan. Walaupun ternyata pas SBM yang kedua itu kan Kakak nggak diterima juga gitu kan karena milih yang lumayan tinggi-tinggi kayak gitu kan. Jadi Kakak nggak lolos dan akhirnya kakak tuh waktu itu sempet mau berhenti kan dari URC kayak gitu. Kakak tuh bilang kayak gini, baru 2 bulan ya kakak di URC waktu itu kakak tuh bilang ke kepala bidangnya kayak gitu kan. Kakak tuh udah apa ya? Kakak tuh bilang kayak gini, aku udah nggak mau organisasi lagi bang gitu kan. Pokoknya kepala aku tuh udah mau pecah kayak gitu kan. Aku tuh mau belajar aja kayak gitu kan. Aku tuh mau jadi anak yang berbakti pada orang tua aja kayak gitu. Pokoknya apa ya? Segala mindset yang benar-benar kacamata kuda ya kalau kata Pak Tengku ya kayak gitu kan. Jadi kita nggak ngelihat dunia itu lebih luas, kita hanya melihat dari kacamata kita aja gitu kan. Tapi akhirnya karena kepala bidangnya itu nyemangatin kakak kayak gitu kan, pokoknya dia bilang jangan disia-siain kesempatan kuliah ini kayak gitu, nanti menyesal dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kakak coba bertahan tuh gitu kan. Yang awalnya kakak itu nggak terlalu aktif kayak teman-teman yang lain di organisasi gitu kan. Tapi kakak tuh selalu apa ya? Kakak tuh menyempatkan hadir nih misalnya di program kerja gitu kan. Nah tapi kakak itu nggak seaktif teman-teman yang misalnya nih setiap ada webinar, setiap ada seminar mereka nanya, setiap kepanitiaan mereka jadi ketua pelaksana dan lain-lain. Kakak itu selalu jadi kayak apa ya orang belakang layar aja kayak gitu. Kakak tuh nikmatin aja itu kayak gitu kan sambil kakak itu menjalani di kimia kayak gitu kan. Pokoknya selama semester 3 4 itu kondisi yang lumayan apa ya masih sedih lah kayak gitu, sedih karena nggak lolos SBM, sedih karena masih di kimia kayak gitu gitulah segala macamnya kayak gitu. Tapi kakak akhirnya berhasil apa ya keluar juga dari zona itu kayak gitu. Nah akhirnya pasien di tahun selanjutnya gitu kan kakak diminta dia manahin jadi kepala bidang di HRD gitu. Kalau di URC itu nyebutnya direktur ya kayak gitu kan, direktur HRD. Nah di situ tuh kakak mulai kayak oh kayak gini nih cara menjadi leader, kayak gini nih cara ngasih tahu orang kalau misalnya apa sih namanya kita tuh harus menjalankan proker ABC kayak gitu kan. Oh gini nih cara menyampaikan ide kita ke orang lain kayak gitu. Pokoknya cara public speaking dan segala macam kayak gitu kan. Itu nggak pernah kakak apa ya benar-benar paksakan diri kakak, tapi benar-benar masuk aja tuh ke organisasi, cobain aja kayak gitu kan. Karena kan dengan kita masuk ke organisasi itu kan kita tuh belajar sekaligus tuh semuanya, kedisiplinan, manajemen waktu, manajemen diri, public speaking, itu tuh di organisasi lah tempat latihan yang gratis gitu. Jadi nggak perlu kita ikut pelatihan yang bayar berapa ratus ribu public speaking kayak gitu. Untuk apa kayak gitu kan? Masuk aja organisasi kayak gitu kan. Kita public speaking di depan ini teman-teman kita pada saat rapat kayak gitu kan, atau pada saat misalnya kita itu mengisi sesuatu kayak gitu kan, kata sambutan dan segala macam, itu akan melatih kita kayak gitu, akan melatih public speaking kita kayak gitu kan. Memang udah banyak sih kayak gitu kan apa sih namanya bukti-bukti kayak gitu dari orang terdahulu kalau misalnya kita mau bagus ya memang di organisasi ibaratnya tuh tempat perangnya kayak gitu kan. Jadi jangan kita tuh mikir kayak gini apa ya namanya? Iya memang sih orang ada yang berpikir kayak nggak apalah aku kuliah pulang aja kayak gitu kan. Aku ingin mengembangkan di yang lain kayak gitu kan. Misalnya seperti kita lihat banyak sih orang-orang misalnya enggak lah aku maunya tuh meneliti aja di lab gitu kan. Ya nggak masalah gitu kalau misalnya itu pilihan dia, tapi kadang ada orang yang ya udahlah aku mau kuliah pulang aja. Lah ngapain kalau kuliah pulang aja kayak gitu kan. Ya ibaratnya kayak kata Haikal tadi IPK itu kan cuma syarat seleksi berkas kayak gitu kan. Bahkan itu sekarang kayak misalnya nih tes kemampuan bahasa Inggris, kan kalau keluar negeri kan kita tes kemampuan bahasa Inggris ya. Nah, bahkan jangankan IPK aja yang sebagai syarat seleksi, bahkan tes kemampuan bahasa Inggris itu bukan apa ya, bukan suatu syarat yang wah lagi. Itu tuh harus sebagai syarat apa sih kita melompati gerbang itu kayak gitu kan. Jadi memang diri kita yang dituntut ya, soft skill kayak gitu kan. Gimana cara kita berbicara, gimana kita menghadapi orang lain, itu sih yang penting kayak gitu. Dan itu semuanya ada di organisasi gitu. Jadi kalau misalnya selama di kampus itu nggak dimanfaatkan gitu kan, nanti setelah di kampus, setelah keluar dari kampus itu tuh kita menyesalnya berkali-kali lipat kayak gitu. Bahkan kalau kita misalnya mikir kayak gini,
capek ya misalnya organisasi kayak gitu kan, mesti ngadapi banyak orang kayak gitu kan. Setiap hari itu ada aja kayak pikiran kayak gini, ya udahlah kayak gitu kan, aku hari ini mau apa ya namanya, mau istirahat dulu kayak gitu kan. Bahkan Kakak tuh sempat waktu itu semester 5 apa 6 ya kayak gitu, itu benar-benar kondisi Kakak tuh benar-benar organisasi lagi buat Kakak pusing kayak gitu. Nah, itu Kakak lumayan ada 2 minggu nggak aktif organisasi atau misalnya nanti kebalikannya kayak, aku tuh lagi malas belajar lah, pengen ke organisasi aja kayak gitu. Ada kondisi-kondisi kayak gitu kan. Mungkin itu ya yang sering menjadi sorotan orang-orang kayak gitu. Anak organisasi itu pasti dia tuh ini ya IPK-nya rendah ya kayak gitu kan. Organisasi itu pasti suka bolos kuliah ya, tamatnya lama ya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang selalu di-framing padahal di luar itu banyak orang-orang yang sebenarnya IPK-nya bagus, organisasinya bagus, prestasinya bagus kayak gitu. Jadi itu dua hal yang nggak usah dibentur-benturkan lah kayak gitu ya kalau menurut Kakak gitu kan. Kalau misalnya bisa dijalanin sekaligus ya jalanin aja kayak gitu kan. Ya intinya tuh apa ya, Kakak tuh kalau dari kan Kakak masih ini ya bergabung di MIT KM gitu kan. Itu ada bapak pembinanya itu beliau bilang kayak gini, sebenarnya yang paling penting itu bukan paling kaya, orang yang paling kaya atau hebat gitu, bukan orang, yang pintar atau cerdas kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh, apa ya namanya, nggak lebih hebat dibandingkan orang-orang yang nggak mau berhenti kayak gitu. Jadi, apa ya namanya, misalnya nih kita memang nggak terlalu pintar, kita nggak terlalu hebat kayak gitu kan, tapi kita itu bisa mengalahkan orang-orang pintar itu dengan cara apa? Dengan cara nggak berhenti kayak gitu. Orang yang nggak terkalahkan adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti kayak gitu. Itu kata beliau dan itu benar-benar jadi apa ya buat Kakak tuh kayak motivasi kayak gitu. Selalu jadi pengingat buat Kakak kayak gitu kan. Memang kepintaran itu nggak terlalu penting kayak gitu. IQ itu nggak terlalu penting, tapi gimana caranya kita selalu mau mengembangkan diri kita kayak gitu kan, mau coba ini itu kayak gitu kan ya. Buat apa kita tuh selalu mikirin orang bilang ya nanti itu pasti proyeknya nggak berhasil tuh kayak gitu kan. Ini proyeknya ada kesalahan tuh di sini 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 kayak gitu kan. Ya biasanya orang yang komen-komen itu kan cuma orang-orang yang nggak mengerti ya kayak gitu. Dia nggak mengerti berada di posisi kita. Jadi ya udah lanjut aja terus kayak gitu kan. Gitu sih kalau menurut Kakak. Wah, iya ya kan Kak. Kita bisa karena terbiasa gitu ya kan Kak. Nah, seperti Hmm. yang Kak bilang tadi, banyak orang di luar sana gitu yang organisasinya jalan, IPK-nya tinggi. Nah, teman-teman kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat di depan kita udah ada Kak Reza Aulia contohnya gitu ya kan. Beliau bisa mendapatkan beasiswa ke Jepang gitu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat luar biasa gitu, apalagi para kaum-kaum pencari beasiswa luar negeri gitu ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, tapi udah Ekal cek-cek di sini, pertanyaannya udah pada kita bahas gitu. Dan karena tadi dari penjelasan kakak udah sangat detail gitu, pertanyaan-pertanyaan pun udah sangat menjurus ke pertanyaan kakak daripada kita itu mengulik-ngulik hal yang sama gitu kan kak. Di sini Ekal juga ada nih terlihat nih di CV kakak, kakak berhasil kuliah ke luar negeri, tapi kalau dilihat-lihat gitu ya kan kak, dari TOEFL pun mungkin kakak bisa menjelaskan gitu dari hasil TOEFL gitu, ternyata nggak perlu nih kita takut dengan TOEFL gitu, tapi kita juga bisa berprestasi dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu. Gimana sih caranya? Bahkan kan orang banyak nih, itu kita TOEFL aku rendah nih gitu ya kan kak. Nah, bagaimana caranya gitu kak supaya meyakinkan diri? Oke, jadi ini ya, pertama mungkin disclaimer dulu ya untuk soal untuk TOEFL ini kayak gitu kan. Nah, jadi itu masing-masing beasiswa, masing-masing pemberi beasiswa itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, mau itu beasiswa LPDP, ini Kakak bahasnya beasiswa S2 ya, maksudnya beasiswa yang S2, oke lah, dalam negeri dan luar negeri nggak masalah. Jadi itu misalnya LPDP gitu kan, beasiswa unggulan kayak gitu kan. Apalagi nanti beasiswa yang kayak diberi oleh orang luar kayak kakak ini kan yang ngasih itu memang universitasnya langsung kayak gitu kan. Itu syaratnya tuh bakal beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata nih misalnya Kak kalau misalnya mau S2 tuh fokus berapa kayak gitu. Nah, itu pertanyaan yang lumayan sering kakak dapatkan. Ada juga yang misalnya di DM, ada misalnya di WA kayak gitu kan. Nah, itu kakak tanya dulu, kamu sekarang jurusannya apa? Nah, kamu nanti pengen lanjutnya tuh ke negara mana kayak gitu. Atau misalnya opsinya nggak negara, kamu nanti pengennya lanjutnya jurusannya apa kayak gitu. Nah, kenapa itu penting kayak gitu? Kenapa negara itu penting dan jurusan itu penting? Karena nanti itu akan menentukan beasiswa apa yang akan diambil kayak gitu. Nah, beasiswa itu banyak banget kayak gitu kan. Jadi jangan dipikir beasiswa itu cuma LPDP, beasiswa unggulan dari pokoknya beasiswa yang dari Dikti kayak gitu kan. Beasiswa itu untuk yang keluar negeri ya, terutama itu banyak sekali beasiswanya.
kayak melimpah-limpah lah kayak gitu. Kalau misalnya kita mau cari ya kayak gitu kan. Sekarang udah terbuka informasi kayak gitu kan, di Instagram udah banyak banget informasi dan kita bisa akses dari sana gitu. Nah, kalau kakak kemarin ini Beasiswa Asia Bridge Program, mereka itu memang nggak mentargetkan TOEFL kakak tuh skornya berapa. Tapi yang penting kakak itu harus tes TOEFL yang legal dari lembaga internasional kayak gitu. Jadi kakak itu mesti ambil tes TOEFL yang asli kayak gitu. Jadi nggak boleh yang prediction, nggak boleh yang lembaganya itu tidak bekerja sama dengan ITS. ITS itu lembaga dunia yang mengayomi TOEFL kayak gitu kan. Nah, jadi itu kakak harus tes yang aslinya dan berapapun skornya ya udah itu kakak submit kayak gitu kan. Nah, kakak itu kemarin pas tes asli itu dapat 457 kayak gitu kan, meningkat 7 poin dari sebelumnya gitu kan. Karena kakak awalnya targetnya 500 ke atas gitu kan. Karena takutnya tuh kayak gini, iya sih kakak submit 457, tapi kalau misalnya nanti pesaing kakak yang lain itu 500 ke atas, berarti kakak bisa nggak lolos dong kayak gitu. Tapi kakak waktu itu ya udah kakak optimis aja gitu kan untuk submit gitu kan. Karena dari beasiswanya tidak mensyaratkan ada minimal skor kayak gitu. Ya udah kakak submit aja kayak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya nggak masalah kayak gitu kan. Maksudnya tuh berarti kan ada poin-poin lain yang menjadi nilai plus kayak gitu kan. Jadi bukan cuma mereka menyeleksi dari nilai TOEFL-nya aja. Nah, berbeda dengan misalnya beasiswa LPDP atau misalnya beasiswa kayak ada di Jepang itu beasiswa Max namanya. Kalau bahasa Jepangnya Mongakusho. Nah, itu dia dari pemerintah Jepang di bagian Kemendikbudnya yang mengeluarkan itu memang mensyaratkan minimal skor TOEFL-nya berapa atau minimal skor IELTS-nya berapa gitu kan. Nah, jadi itu kalau kayak LPDP minimal kalau misalnya dalam negeri kan harus 500 ya kayak gitu kan. Kalau misalnya keluar negeri kan harus 550 kayak gitu. Nah, ya berarti kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswanya LPDP atau beasiswa kayak Max tadi gitu. Max itu kalau nggak salah 480-an kayak gitu. Jadi kalau bukan 480-an, 530-an gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau mendaftar kayak beasiswa kayak gitu, berarti usahanya ya 2 kali lipat kayak gitu kan. Karena gini loh, yang kayak kakak bilang tadi, berarti sertifikatnya itu bukan sebagai nilai plus lagi, tapi sebagai syarat kayak gitu kan. Kalau kayak kakak kan mungkin iya syarat kayak gitu kan, tapi kan nggak ditentuin tuh batas skornya berapa. Kalau udah masuk ke LPDP berarti kalau misalnya nggak sampai 500 kan nggak bisa daftar kayak gitu kan, karena persyaratannya itu memang harus 500 kayak gitu. Itu untuk yang di dalam negeri gitu kan. Gimana sih caranya kita misalnya belajar TOEFL kayak gitu kan? Ya kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih terstruktur gitu kan, misalnya biar ada instrukturnya, biar ada teman-teman belajarnya, biar semangatnya sama, ya masuklah les TOEFL gitu kan, kampung Inggris dan segala macam itu banyak gitu kan. Kalau teman-teman bilang misalnya mahal gitu kan, ya emang nggak ada yang murah di dunia ini gitu kan, nggak ada yang gratis kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya untuk pendidikan, jadi jangan harap kayak misalnya kita nih pengen beasiswa 100% kayak gitu kan. Ya lihat dulu kapasitas diri kita gimana gitu kan. Kita bisa nggak meyakinkan orang lain mendapatkan beasiswa 100% dengan kapasitas diri kita yang misalnya hanya 50% kayak gitu kan. Nah, karena pemberi beasiswa itu kayak gitu, kalau misalnya dia bakal ngasih kita 100%, kita tuh juga bakal harus ngasih ke dia 100% kayak gitu. Kita bakal ditanya kapasitas diri kita kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya nih kemahalan kayak gitu kan, misalnya di kampung Inggris kayak gitu, ya udah berarti belajarnya otodidak kayak gitu. Atau misalnya mencari senior-senior atau misalnya orang-orang yang pernah nih ikut tes TOEFL dan beliau misalnya skornya 500 ke atas gitu. Tapi kan mana ibaratnya gimana ya? Kalau misalnya orang-orang tersebut misalnya senior kita itu nggak terlalu deket sama kita, itu kan beliau kayak nggak mungkin kan ngeluangkan waktunya begitu aja sama kita kayak gitu kan. Ya mungkin kita per pertemuan ya bayar beliau berapa lah kayak gitu kan. Karena apa ya namanya, memang sih kita tuh harus ikhlas kayak gitu, tapi kan apa ya namanya, setiap orang tuh kan punya waktu masing-masing kayak gitu kan. Itu yang harus kita hargai juga kayak gitu kan. Kita ya itulah salah satu bentuk apa sih namanya, kontribusi kita lah kayak gitu kan, membayar misalnya pengajar dan segala macamnya kayak gitu kan. Kalau misalnya juga nggak ada duit kayak gitu kan, nggak ada biaya kayak gitu, ya udah kita belajar sendiri dari YouTube atau dari internet kayak gitu kan. Itu di YouTube itu bahkan udah banyak ya kayak lembaga-lembaga TOEFL yang misalnya ngebuat YouTube kayak gitu. Terus mereka nge-share materi-materinya di sana, bahkan mereka itu menyediakan kayak tes prediksi online kayak gitu. Misalnya di website mereka kayak gitu kan. Itu banyak sih channel-channelnya, bisa teman-teman cari, bahkan channelnya ada yang udah verified juga kayak gitu kan. Itu teman-teman bisa cari di sana aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh DM Reza aja gitu kan, nanti di Himaki tah di tag atau gimana gitu kan, nanti dikasih Instagram Reza gitu. Nah kayak gitu, jadi intinya kalau misalnya kalau mau skor TOEFL-nya bagus gitu kan, ya intinya belajar kayak gitu kan, belajar latihan soal, tingkatin diri
di kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, ini sih yang mungkin jadi catatan penting ya kayak gitu kan. Belajar bahasa Inggris itu bukan perihal menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu berbeda, sangat berbeda. Itu tugasnya translator ya, kayak gitu kan. Ada mungkin orang-orang yang bekerjanya sebagai untuk translate dan sebagainya kayak gitu kan. Itu pekerjaan mereka gitu kan. Tugas kita adalah gimana kita bisa mengerti sesuatu itu in English kayak gitu. Jadi nggak semua bahasa Inggris itu mesti kita artiin dan nggak semua bahasa Indonesia itu mesti kita artiin ke bahasa Inggris. Kalau misalnya kita tuh memang pengen meningkatkan kemampuan di TOEFL, ya udah kalau kata orang apa ya native speaker itu kayak di Amerika tuh mereka bilang kita tuh harus berpikir dalam English kayak gitu, thinking in English. Jadi misalnya nih kita nonton film, kita lihatlah subtitlenya kayak gitu kan, kita misalnya pakai subtitle bahasa Inggris, ya udah kita nggak usah berusaha mengartikan itu gitu. Kita berusaha kayak oh pada saat dia ngomong kayak gini, oh ternyata tuh maksudnya kayak gini ya kayak gitu. Jadi kita nggak usah mengartikan satu kalimat itu secara bahasa Indonesia gitu. Mungkin ada kata-kata yang kita nggak mengerti, oh ya udah kita artikan per kata aja kayak gitu kan. Karena yang namanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu nggak sama kayak gitu. Kita nggak akan pernah bisa, misalnya nih dengan cara mentranslitkan kayak gitu, itu kemampuan bahasa Inggris kita cepat meningkat enggak kayak gitu kan. Jadi memang perbanyak literasi literatur bahasa Inggris kayak gitu. Dan nggak usah dipaksa untuk menerjemahkan itu secara kalimat, nggak usah kayak gitu kan. Misalnya nih kita punya nih suatu jurnal kayak gitu kan bahasa Inggris. Terus kita paksa kayak gitu kan, kita translate tuh di Google Dokumen misalnya kayak gitu kan. Nah, terus kita cocokin, oh ini ternyata artinya kayak gini, oh ini maksudnya kayak gini. Itu nggak akan ini sama sekali sih kayak gitu. Apalagi kita mentranslatekan itu di Google kayak gitu kan. Yang namanya Google itu nggak mungkin bisa secanggih otak manusia ya untuk mentranslatekan sesuatu kayak gitu. Nah, jadi itu sih yang menurut kakak paling penting gitu kan. Dinikmatin aja, misalnya lagi belajar bahasa Inggris sambil nonton, ya udah dilihat aja kayak gitu kan situasinya gimana gitu. Cuma yang kakak paling kurang menyarankan belajar bahasa Inggris pakai lagu. Karena kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris pakai lagu untuk bahasa sehari-hari nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk TOEFL itu nggak kakak sarankan sama sekali karena kalau misalnya di lagu gitu kan, itu rata-rata grammarnya kurang tepat kayak gitu. Cobalah kayak gini. Misalnya kita orang Indonesia, terus kita misalnya mau buat lagu. Emangnya kita buat lagu misalnya pakai subjek, predikat, objek enggak kan? Kayak gitu. Kita kan buat lagu suka-suka kita ya kayak gitu kan bahasanya gimana. Nah, sama seperti mereka gitu kan. Kalau misalnya mereka tuh buat lagu pakai grammar yang benar, itu lagunya nggak bakal enak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar grammar gitu kan, apalagi TOEFL itu grammar itu penting ya kayak gitu kan. Jadi kakak saranin jangan lewat lagu kayak gitu. Kalau lewat film nggak masalah gitu. Lewat film kan mereka berdialog ya kayak gitu kan. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya lewat berita kayak gitu. Baca-baca berita, dengar-dengar berita, terus dengar-dengar apa sih kalau di YouTube itu yang terkenal TED Talks ya, TED Talks. Nah, itu ibaratnya speech internasional. Nah, itu bagus banget. Itu grammar mereka pokoknya gila banget lah kayak gitu. Itu kalau misalnya teman-teman udah bisa nonton TED Talks itu nggak pakai subtitle tuh udah jago banget kayak gitu. Itu sih mungkin saran dari kakak Haikal. Wah, sangat luar biasa ya Kak. Mungkin teman-teman nih bisa nih mengikutin perihal yang kata Kak Reza sampaikan tadi, dan juga untuk panitia jangan lupa ya di tag gitu @reza_aulia ya Kak nama Instagramnya. Mungkin bisa nanti di question di box di bawah bisa panitia bisa cantumkan gitu supaya teman-teman sobat pendengar bisa lebih sharing kepada Kak Reza langsung gitu supaya lebih paham gitu. Nah, udah panjang nih Kak pembicaraan kita, udah sangat jelas bagaimana perjalanan Kakak, pengalaman Kakak gitu dalam mencapai prestasi walaupun yang awalnya nggak ingin ternyata bisa gitu capai ke puncak yang bagi kita itu udah sangat luar biasa gitu ya kan Kak. Nah, boleh nih Kak kata-kata singkat gitu untuk teman-teman kaum rebahan di rumah gitu, untuk bagaimana sih cara untuk mendapatkan minat bakat gitu supaya kita lebih percaya diri dan yakin gitu bisa mencapai. Oke. Kalau dari kakak sendiri ya, sebenarnya kayak kata-kata motivasi lumayan banyak ya mungkin teman-teman dapatin. Cuma yang menurut kakak paling penting sih dari diri kita sendiri, tetapin tujuan dulu, tetapin visi misi dulu, tapi jangan ngambang gitu. Jangan sesuatu yang apa ya terlalu melambung tinggi gitu. Maksudnya kayak gimana? Kita itu tetapkan dulu visi misi, terus setelah itu kita tentuin nih kondisi kita masing-masing gimana gitu kan. Kita backgroundnya apa, kita sukanya apa, passionnya apa dan segala macamnya itu kita selaraskan dengan mimpi-mimpi kita gitu. Jadi jangan kita sukanya misalnya rebahan gitu kan, mimpinya jadi presiden gitu, atau mimpinya dapat beasiswa ke luar negeri, itu nggak akan bisa gitu. Jadi
realistislah dalam bermimpi kayak gitu kan. Boleh kalau misalnya kita mau bermimpi tinggi boleh gitu kan, tapi dalam realisasikannya kita harus realistis kayak gitu. Karena ibaratnya kakak tuh pernah dengar untuk apa ya, cara terbaik untuk memprediksikan masa depan adalah dengan membuat masa depan itu sendiri. Jadi kita apa yang bakal terjadi dengan kita 5 tahun lagi gitu. Itu yang kita lakukan sekarang kayak gitu. Jadi misalnya nih kita 5 tahun lagi mau jadi dokter misalnya. Lah ini nggak mungkin ada yang jadi dokter ya di sini. Kan kita jurusan kimia ya. Misalnya nih ada yang mau jadi dokter, tapi dia masuknya jurusan penerbangan. Nggak akan nyambung gitu kan. Nah jadi itu tetapkan tujuan gitu kan, pahami diri kita sendiri gitu kan. Kira-kira apa sih potensi kita yang belum tergali kayak gitu kan. Coba aja kayak gitu, coba aja segalanya, segala hal yang ada di kampus sekarang, apalagi adik-adik masih baru ya di kampus, masih muda kayak gitu kan. Jangan takut untuk coba kayak gitu. Coba aja kayak gitu kan. Itu alasan apa ya? Apa sih namanya kata-kata orang klise zaman dulu, jangan takut untuk mencoba gitu. Tapi itu memang benar gitu kan. Jangan takut untuk mencoba kayak gitu. Nah, apa ya lagi mungkin pesan yang ini ya buat adik-adik semua gitu kan. Ya kayak kata Haikal tadi gitu kan. Kalau misalnya kita mikir kita tuh nggak bakal bisa mencapainya gitu kan. Ya udah kita tuh apa ya, ubah mindset aja dari sekarang kayak gitu kan. Nggak selamanya kok misalnya yang kita anggap itu susah kayak gitu kan. Bisa aja misalnya nih yang kita anggap itu nggak mungkin, suatu saat Allah wujudkan itu kayak gitu. Kakak dulu sebenarnya pengennya nggak ke Jepang gitu, pengennya ke Jerman dan lain-lain gitu kan, negara di Eropa, tapi mungkin ya kapasitas diri kakak kayak gitu kan, itu belum mencapai ke sana kayak gitu, belum memenuhi untuk ke sana kayak gitu kan. Dan juga mungkin Jepang adalah negara tempat kakak nanti bakal belajar banyak hal kayak gitu. Sebelum misalnya kakak pengen nanti entah ngelanjutin S3 ke Eropa atau misalnya ke negara yang ibaratnya lebih jauh lagi kayak gitu kan. Jadi apapun yang teman-teman inginkan kayak gitu kan, tulis aja terus doakan terus aja gitu kan. Intinya minta restu sama orang tua, ya insya Allah nanti dilancarkan aja kayak gitu. Itu mungkin Haikal. Wah, iya. Terima kasih ya Kak kepada Kakak gitu yang udah memberikan pengalaman, kisah-kisahnya supaya kita lebih giat lagi gitu untuk mencapai prestasi cita-cita kita gitu ya kan. Nah, mungkin Eka juga ingin memberikan kata-kata terakhir gitu ya sebelum kita berpisah dan bertemu lagi di podcast selanjutnya gitu. Nah, dari penjelasan dari Kak Reza tadi dapat kita ketahui gitu bahwa manusia itu ada dua tipikal. Jadi ini nggak ada benar, nggak ada salah, tapi bisa jadi pola pikir teman-teman juga. Yang pertama itu manusia ada yang itu menetapkan tujuannya terlebih dahulu, baru menerapkannya gitu ya kan Kak. Nah, dan yang kedua itu ada yang kita lakukan aja dulu, baru kita dapatkan tujuan kita di mana. Seperti seperti Kak Reza tadi yang awal mulanya nggak ingin gitu di kimia, ternyata sampai di Jepang sekarang gitu kan karena kimia gitu. Nah mungkin juga ada kata-kata dari Haikal gitu, semisal kalau teman-teman insecure gitu terhadap dirinya, kalau takut nih, takut salah, takut gini, mungkin ada kata-kata yang kayak itu, be brave but don't be stop, be brave but don't be stupid gitu. Jadi kayak itu lakukan aja terus apa yang ingin kita lakukan, nggak usah malu-malu. Tapi ya kalau kita memang takut hasilnya gagal gitu ya, kita pikirkan juga yang kita lakukan itu benar nggak sih, bagus nggak sih gitu. Jadi ya lakukan aja, tapi ya lihat dulu yang kita lakukan itu pola pikir kita udah benar nggak ke sana gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu, tetapkan apa yang kita inginkan juga seperti yang kata Kak Reza katakan tadi. Nah, dikarenakan itu kita bisa karena terbiasa tadi itu bisa mencapai kata kayak Kak Reza tadi itu terbiasa di kimia, bahkan lebih menyukai kimia gitu, bahkan kayak di S2 sekarang ngambil jurusan kimia modern gitu ya kan. Nah, mungkin sekian gitu ya teman-teman, udah panjang waktu kita sharing-sharing kepada Kak Reza. Mungkin kita bisa sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Reza yang telah memberikan pengalaman-pengalamannya sehingga kita lebih terbuka lagi, open minded lagi apa yang ingin kita capai gitu. Nggak menjadi kaum rebahan lagi, tapi menjadi kaum yang aktivis gitu, aktif dalam organisasi ataupun nggak hanya organisasi, aktif dalam hal apapun gitu, untuk menambah CV-CV kita dan pengalaman-pengalaman pola pikir kita gitu. Nah, itu aja mungkin yang dapat Haika sampaikan. Mungkin kita bisa sapa Kak Rezanya lagi. Halo Kak Reza, kita jumpa di lain waktu mungkin ya kan, teman-teman bisa chat Kak Reza di melalui Instagramnya gitu, bisa langsung tanya-tanya nih beasiswa-beasiswa apa atau prestasi-prestasi dan pengalaman-pengalaman apa gitu terhadap Kak Reza lagi.
Mungkin itu saja podcast kali ini. Haikal akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan bye-bye.